Tadi Ibu lihat sudah berdoa semua, sudah musik semua. Berarti sekarang Ibu waktunya cek semangat dulu. Oke? Cek konsentrasi dulu. Sudah konsentrasi atau belum? Nanti kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuknya 2 kali. Terus kalau tepuk 3, tok tok tok. Tapi kalau Ibu bilang 1, jangan tepuk. Cukup bilang 1. Bisa? Bisa. Sekarang pensil, penmasnya di tangan taruh dulu. Ayo. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2, 2. Gak fokus. Ayo. Kalau kan gak ada tepuknya, kan cuma 2 aja. Ayo ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, 3, 2, 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk tangan. Jadi sudah fokus lagi. Siapa yang salah? Agun tadi yang salah. Oke, sebelum pelajaran kita nyanyi dulu. Siap? Mulai semangat. Siap? Kita akan nyanyi lagu Garuda Pancasila. Hafal? Nggak hafal? Kalau nanti di sini ada liriknya, nanti bisa dibaca liriknya, oke? Bisa. Iya. Yuk, sambil Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia membantumu. Pancasila dasar negara, daya adil makmur serta pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, Oke, tapi mohon maaf ada sinyalnya jelek deh. Tapi semua hafal? Oke, berarti setelah nyanyi kita ngapain ya? Yo, kalau habis nyanyi kita Silahkan. enggak. Ayo, sekarang Ibu tanya dulu. Siapa yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Lupa. Ayo, minggu kemarin hari Senin kita belajar tentang apa? Kamu ingat nggak? Ayo. Kamu lupa kan? Energi apa yang kita pelajari kemarin? Energi listrik. Energi listrik, betul. Coba dilihat kanan kirinya benda di sekitar kelas ini yang pakai energi listrik itu benda apa aja? TV. AC, TV, apa lagi? Lampu. Lampu, apa lagi? Ayo, ada lagi nggak? Laptop. Laptop bisa. Terus ada lagi? HP. HP bisa. Sudah? Sudah. Sudah. Berarti semua yang ada di sekitar kita memakai energi. Listrik. Nah, kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang energi fosil. Nah, Bu, apa hubungannya energi listrik sama energi fosil? Nah, ternyata energi listrik itu adalah bagian dari energi Fosil. Kalau nggak percaya, kita lihat setelah ini ya. Nah, yang akan kita pelajari apa aja? Yang pertama kita tahu apa itu energi fosil. Lalu yang kedua kita tahu contoh-contohnya apa aja sih. Lalu yang ketiga, semisal energi fosil itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba habis, apa yang akan terjadi? Lalu yang keempat, solusinya apa kalau energi fosilnya habis? Terus yang terakhir, kita dapat menyimpulkan secara garis besar energi fosil itu apa? Bisa? Bisa. Sebelum kita belajar, kita akan melihat video dulu ya. Kalau ada video, dilihat yang baik, yang cermat. Nanti kalau lihat videonya baik, kalau dikasih pertanyaan pasti bisa Menjawab. Baik, silakan dilihat videonya.
Di sini ada gambar apa yang sebelah kanan? Pom bensin. Pom bensin. Kalau pom bensin berarti ada isinya atau enggak? Ada. Apa isinya? Bensin. Bensin. Terus kalau yang sebelah kiri apa gambarnya? Batu bara. Batu bara, betul. Nah, dari sini, nah faktanya tadi kan ada pom bensin. Nah, ternyata bensinnya sendiri itu dari apa ini? Minyak bumi. Kan ternyata minyak bumi itu berasal dari mana? Dari bakteri. Dari plankton dan bakteri. Siapa yang tahu plankton itu apa? Diskon batu. Discombobule, betul. Terus kalau bakteri, siapa yang tahu bakteri itu apa? Covid. Covid, kuman ya berarti ya. Nah berarti iya, minyak bumi itu dari apa? Plankton dan bakteri yang Mengembangkan kalau dasar laut. Berarti minyak bumi itu adanya di mana? di dalam laut. Terus kok bisa ada minyak bumi? Gali. Gali, betul. Makanya ada benang. Berarti batu bara, namanya batu bara itu batunya panas atau dingin? Panas. Batu bara itu dari mana? Batunya dibakar. Enggak, ternyata batu bara itu dari sisa-sisa tumbuhan di rawa-rawa. Jadi kalian tahu kalau tumbuhan dipotong sisa akarnya? Iya. Tahu ya, tumbuhan dipotong set, tapi akarnya belum dicabut. Nah, sisa-sisa tumbuhan itulah yang ada di rawa-rawa. Rawa-rawa itu apa? Bu? Seperti danau tapi kecil, cuma semata kaki. Jadi kalau misal kamu kakinya kamu masukin, kamu gak bakal tenggelam. Oh, Iya gitu. Jadi tertimbun sama berapa tahun? jutaan tahun. Jutaan tahun. Nah, kok bisa batu bara itu diambil kan? Tertimbun. Ditambang. Ditambang, betul. Jadi antara minyak bumi dan batu bara itu sama-sama ditambang. Itu sebenarnya kalau tertimbun di dalam air penyebabnya dingin ya, kok panas. Oh iya, kenapa Bu kok dingin? Karena di dalam batunya itu ada suhunya sendiri. Kalian tahu fenomena gunung berapi di dalam laut? Iya. Iya, nah makanya dari kenapa kok dia nggak mati? Karena dia punya sistemnya sendiri. Dia punya gimana caranya api itu tetap nyala walaupun dia di dalam air. Gitu, paham? Paham. Oke, next ada kok energi fosil itu penting sekali Bu. Yang pertama bahan bakar mesin uap. Nah, mesin uap itu apa? Uap itu apa sih? Asap. Asap. Bu, ini gambar apa? Ini gambar motor listrik zaman dulu. Wah, Oke, iya. Tapi motor listriknya nggak dipakai buat kendaraan. buat apa Bu? Dibuat menghasilkan asap. Jadi nanti asapnya keluar dari colok yang sini. Nah, asapnya nanti yang keluar kan otomatis yang jelek-jelek. Iya. Nah, yang di dalam sini nanti itu dimasukin ke dalam LPG, ke dalam oksigen. Nah, jadi ternyata oksigen itu isinya adalah uap. Betul. Lalu yang kedua, sumber listrik rumah. Ayo, di mana letak listriknya? Di gambar ini. Kabel. Di kabel, betul, di tiang-tiang listrik ya. Ya, di listrik itu disalurin dari mana sih? Dari PLN. PLN. Jadi tiang-tiang ini akan ada kabel-kabel yang masuk ke dalam rumah-rumah. Nah, sekarang di daerah kalian ada tiang listrik Pak atau tidak? Ada. Ada. Kabelnya itu panjang-panjang atau pendek-pendek? Panjang. Pendek. Soalnya buat stop kota. Iya, kalau yang di luar panjang atau pendek? Yang di tiang panjang. Nah, yang panjang-panjang itu yang akan menghasilkan Listrik. Kalau bayangin kalau nggak ada listrik di rumah gimana? Mati lampu, betul. Bisa main HP. Iya, terus yang lain ada apa ini? Bahan bakar Transportasi. Iya, mobil ini transportasi atau bukan? Iya. Terus selain mobil apa alat transportasi lainnya? Motor. Motor, Pesawat. bis, Kereta api. kereta api, Kereta laut. Nggak ada. laut. Ayo. Kapal berarti Bu. Iya, kapal bukan kereta laut namanya. Becak. Becak bisa. Ayo. Ini gambar apa? Mobil. Mobil itu bahan bakarnya apa? Bensin. Bensin. Terus kalau sepeda motor? Bensin. Nah, Bensin itu bensin. Iya, bensin tapi jenisnya pertama. Oh. Gitu.
Nah, bensin itu termasuk energi fosil atau bukan? Energi fosil. Energi fosil. Jadi semisal energi fosil bensinnya dipakai terus, dibeli terus, makin habis apa makin banyak? Habis. Kalau semakin habis, mobilnya bisa jalan atau tidak? Enggak, didorong aja Bu. Didorong, berat dong. Beli mas mobil listrik aja Bu. Iya, tapi kalau energi fosilnya habis, Pakai panel surya. pakai panel surya bisa. Pakai angin Bu. Pakai angin. Nah, sekarang dampak negatifnya. Nah, Bu, kalau misalnya energi fosil itu digunakan secara berlebihan atau saat ambil minyaknya, saat ambil batu baranya nggak tepat, apa yang terjadi? Yang pertama pencemaran Lingkungan. yang pertama apa ini? Kok kuning-kuning? Minyak Bu. Minyak. Iya, di dalam laut ada Minyak. minyak. Berarti minyaknya dibuang secara sembarangan atau ada tempatnya? Sembarangan. Sembarangan. Nah, itu baik atau buruk? Buruk. Kedua ada apa ini? Pemanasan global. Pemanasan global. Anak lakinya punya apa ini? Panas. Jadi kalau pemanasan suhunya panas atau dingin? Panas. Panas. Lah, berarti kalau misalnya di fosilnya ngambilnya ngawur, itu suhunya bumi semakin panas atau semakin dingin? Panas. Semakin panas. Kalau panas berarti akan Panas. gosong. Kenapa? Dia jadi hitam. Kan matahari nggak ada sambungan listriknya. Iya, kenapa? Aku makin panas. Kok makin panas? Kenapa? Karena di dalam bumi itu kan ada lautan, ada daratan. Nah, di lautan tapi ada apa? Minyak bumi, batu bara. Nah, kalau bisa diambil Aku lapar. terus dipakai. Nah, misal kalian kendaraan tahu Jakarta macet atau enggak? Macet. Macet. Nah, itu asapnya banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Kira-kira panas atau enggak kalau jalan? Panas. Pokok. Nah, panas kok makanya dia ada Pemanasan pemanasan global. Betul, berarti pemanasan global itu suhunya semakin Panas. semakin panas semakin naik. Di TV itu misalnya apa ya? Aktivitas kita. Aktivitas kita berarti apa yang bisa kita lakukan? Mengurangi dampak apa tadi? Dampak kena kaca. Itu matahari yang panas-panas ini. Iya, ini dampak negatif. Aktivitas kita yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari energi fosil. Yang pertama dibaca. Menghemat penggunaan listrik di rumah. Ayo Mbak Zuhro dan Mbak Amun sebutkan masing-masing satu. Ayo, gimana cara menghematnya? Boleh. Menghidupkan keran air ketika tidak dipakai. Betul. Nah, yang disebutkan Mbak Anggun, Mbak Zuhro dan teman-teman yang lain, anak-anak yang lain tuh sudah betul. Berarti kita menghemat listrik di rumah. Yang kedua, menggunakan Transportasi ramah lingkungan. contohnya apa? Beda. Beca bisa. Sepeda. Sepeda. Jadi kalau pakai sepeda, kalau banyak dekat itu lebih baik jalan kaki atau naik Sepeda. sepeda. Untuk apa Bu? Untuk mengurangi asap. Kalau sampai banyak tadi suhunya semakin naik. Betul. Lalu yang ketiga, Memanfaatkan energi alternatif yang memungkinkan. Maksudnya gimana? maksudnya gimana Bu? Habis ini ada energi alternatifnya. Lalu yang terakhir, Mendorong pemerintah untuk pengembangan energi alternatif. ada energi alternatif lagi berarti langsung aja kita bahas. Nah, energi alternatifnya apa aja Bu? Coba dilihat yang samping kanan ada apa? Kincir angin. Angin biasanya kalian lihat di negeri apa? Di negara apa? Belanda. Nah, kira-kira kincir angin itu bisa menghasilkan listrik atau enggak? Bisa. Bisa, karena dia PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Jadi dari angin itu bisa jadi listrik. Kok bisa Bu? Nah, jadi anginnya nanti masuk dari ujung sini, dari ujung-ujung sini. Nah, habis masuk itu masuk ke dalam sini, masuk. Nah, di dalam sini, di dalam ini ada kabel-kabel yang menghubungkan ke rumah. Nah, jadi dia bisa jadi alternatif. Terus yang kedua ada apa? Sel surya. Sel surya atau panel Surya. Ini letaknya di mana? Di dalam rumah. Di atap rumah. Ayo, siapa
Rumah kalian pakai token atau pakai pulsa? Pulsa. Nah, berarti cara menghematnya bisa pakai sel surya. Iya, berarti kalau memungkinkan pakai sel surya, kalau tidak usah ada apa-apa. Tapi dengan cara menghemat tadi ya. Lalu yang lain ada apa ini? Biogas. Ada yang tahu biogas itu apa? Bahan baku organik. Bahan baku organik, oh ya ada tulisannya ya. Nah, jadi ini ada apa ini kira-kira di dalamnya sini? Tumbuhan. Ada tumbuhannya diapain? Dikasih plastik. Dikasih plastik, ditutup. Nah, tumbuhan itu menghasilkan apa? Oksigen. Oksigen. Nah, oksigen ini masuk ke mana? Bu? Ini kan ada pipa-pipa. Nah, di bawah pipa-pipa ini ada bolongannya. Nah, berarti oksigennya masuk ke dalam pipa lewat bolongan. Nantinya juga bisa dibuat ngisi tabung oksigen, itu juga bisa. Terus ngisi gas LPG yang 3 kilo itu juga bisa lewat Bisa. ditanyakan. Enggak. Nah, sekarang waktunya mengerjakan. Nah, yuk, siap-siap tangannya di atas meja, kita tepuk-tepuk dulu. Semangat, ayo. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 3, 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk tangan. Sekarang waktunya mengerjakan dulu. Nah, mengerjakannya gimana, Bu? Berkelompok. Ya. Nanti waktunya dari jam 9:15. Tadi kan 15 menit bisa ya? Ya, bisa. Di antara anak-anak semua siapa yang mau presentasi? Saya. Oke, Mbak Zuro, silakan maju ke depan. Wah, orang nanti sudah dia nggak? Biar dapat jajan nanti waktu istirahat. Silakan Mbak Zuro. Nah, jadi di sini pertanyaannya, apakah energi fosil sebaiknya dihilangkan? Nah, jawaban kami tidak, karena hampir semua kebutuhan manusia di bumi itu menggunakan energi fosil seperti listrik. Kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana cara menghemat energi fosil. Nah, yang pertama kita bisa menghemat pemakaian listrik ketika di rumah. Yang kedua menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Yang ketiga menggunakan tenaga alternatif. Yang keempat pemerintah itu harus mendukung penggunaan energi alternatif. Terus yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara mengambil energi fosil ketika sudah menipis. Nah, energi alternatifnya itu kita bisa menggunakan kincir angin, panel surya, dan juga biogas. Untuk kesimpulannya, bahwa energi fosil itu adalah energi yang berasal dari makhluk hidup yang sudah mengendap berjuta-juta tahun lalu. Contohnya seperti minyak bumi yang berasal dari plankton dan bakteri, serta batu bara yang berasal dari tumbuhan. Oke, sudah. Tepuk tangan tuh Mbak Zuro. Oke. Dan aku sekali
jadi dari pekerjaannya teman-teman semua, termasuk kelompoknya Mas Sukro, kelompoknya Mas Bayu sama Mas Rizal, terus kelompoknya teman-teman yang lain juga tadi sudah maju. Jawabannya sudah betul semua. Berarti energi fosil itu sebaiknya tidak dimusnahkan, tapi digantikan dengan energi alternatif. Sebenarnya apa tadi? Kita sama sudah mengerjakan LKPD. Berarti sekarang waktunya senang-senang, tapi senang-senangnya sambil diskusi bareng, ya, bareng temennya. Kalau tahu jawabannya langsung bilang yang keras tuh ya. Ya, kita lihat apa bu kuisnya sebentar. Mainnya seru atau pusing? Oh ngantuk, berarti ngantuk. Kalau ngantuk berarti pusing ya? Iya. Nah sekarang sebelum nyanyi, sebelum pulang, ibu ada soal. Nah, soalnya berapa bu? 5 aja. ABC semua. Ya. Di sini sayang. Soalnya dikerjakan di sini. Buat PR aja bu. Iya bu, bisa dikumpulkan. Gini aja. Ini dikumpulkan hari ini sebelum bel pulang berbunyi. Bisa? Bisa. Jadi nanti masing-masing akan dapat 1 lembar ya. Ya. Ditulis nama sama Kelas. terus nomor 1 sampai nomor 5 dikerjakan. Siap? Siap. Kapan dikumpulkan? Sebelum pulang. Sebelum pulang. Ingat-ingat ya. Kamu bisa lihat di buku nanti. Iya. Di buku ada itu ya, ada poster ya. Oke, silakan. Sudah? Sudah. Nah, disimpan dulu. Berarti sekarang waktunya waktunya main, istirahat belum pulang ya. Ya. Nanti jam 9. Pulangnya nanti jam 11. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan, menyimpulkan secara singkat pelajaran kita hari ini? Ya udah saya ini. Ya, boleh silakan. Jadi energi fosil yaitu energi yang berasal dari makhluk hidup yang sudah tertimbun berjuta-juta tahun yang lalu, seperti minyak bumi yang berasal dari lamon dan bakteri. Kemudian ada juga batu-bara yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan sudah. Sudah. Oke, jadinya Mas Bro betul sekali ya. Tepuk tangan. Tangan dulu nomornya semua. Oke, berarti sekarang ibu minta kalau kalian suka kalau pelajaran ini, jempolnya diangkat 2. Diangkat 2. Kalau kalian kurang suka sama pelajaran ini, jempolnya cukup angkat 1 aja. Oke? Oke. Kalian suka pelajaran hari ini? Suka. Ibu gak nyanyi? Oh, mau nyanyi? Mau nyanyi? Mau. Aku sih ya. Yuk, nyanyinya yang kompak.
Nyanyi berarti waktunya istirahat. Istirahat karena tadi dimulai dengan doa, berarti diakhiri dengan Doa. Oke, silakan sekarang bantu untuk memimpin doa. Dan ini siap gerak. Nah teman-teman, untuk mengakhiri doa kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Amin, alhamdulillah. Dan kita sudah selesai hari ini. Semoga pelajaran yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat, bisa membuat kalian, wah aku baru tahu, ya. Kalian harus tetap semangat. Diingat kalian ada tanggungan apa? Tugas. Sebelum pulang. Oke, Ibu akhiri. Baca betul. Ibu salam. Dirapikan dulu mejanya, bukunya dimasukkan, siap-siap istirahat. Oke. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.